Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Hermawan dengan NIM 2022301050. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama itu ada Pancasila dalam aspek individu. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara karena memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan realisasi Pancasila karena nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar Pancasila tidak hanya menjadi slogan belaka, namun benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Contohnya dapat direalisasikan dengan menjaga kerukunan antar suku, agama, dan etnis, serta menghargai perbedaan pendapat, berusaha menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi toleransi, berempati, dan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. Harapan saya terhadap penerapan nilai Pancasila di masa depan, baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat secara luas, adalah agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pegangan yang kuat dan tidak tergantikan. Saya juga berharap masyarakat dapat terus menghormati perbedaan, menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi, serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila juga perlu ditingkatkan untuk membentuk generasi yang lebih baik dan memastikan kesinambungan nilai-nilai Pancasila di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu kondisi remaja dalam Pancasila. Generasi muda membutuhkan pendidikan yang berlandaskan Pancasila, di mana memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan tersebut tidak hanya dari sekolah, namun peran keluarga juga sangat penting untuk menjadikan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, remaja juga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan, norma-norma sosial, dan etika yang baik. Pendidikan ini juga mendorong remaja untuk mengembangkan sikap kritis, berpikir mandiri, dan mengambil tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dan inspirasi bagi remaja dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan mereka. Dengan memberikan landasan moral yang kuat, misalnya remaja dapat mengandalkan nilai persatuan dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Nilai kerakyatan dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan keadilan sosial dalam memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi semua. Pancasila juga dapat mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang penting dalam mengambil keputusan yang tepat dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga yaitu relevansi mahasiswa dalam globalisasi dengan Pancasila. Globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan remaja. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah kemudahan akses informasi dan teknologi yang memungkinkan remaja untuk belajar dan mengembangkan diri dengan baik. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif seperti masuknya budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat mempengaruhi perilaku remaja. Dalam era globalisasi, mahasiswa memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan pengamalan dari berbagai belahan dunia. Mereka terhubung dengan mahasiswa dari negara lain, dapat mengakses sumber daya pendidikan internasional, dan terlibat dalam diskusi dan kolaborasi lintas budaya. Globalisasi memberikan mahasiswa kesempatan untuk memperluas pemahaman mereka tentang dunia dan berinteraksi dengan pemikiran, nilai, dan kepercayaan yang berbeda. Globalisasi juga membawa mahasiswa ke dalam kotak
dengan berbagai budaya, agama, dan pandangan dunia. Hal ini dapat mengembangkan pemahaman yang lebih inklusif tentang pluralisme dan menghargai perbedaan antar individu dan kelompok. Globalisasi membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi dan pertukaran ide secara internasional. Keterbukaan ini mendorong mahasiswa untuk mengemukakan pendapat mereka, berdialog dengan orang lain, dan memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila melalui perspektif global. Kemudian yang terakhir yaitu sumber daya manusia dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dengan pendidikan merupakan salah satu sarana utama dalam membentuk karakter generasi muda. Pancasila diajarkan melalui pendidikan formal dan non-formal untuk memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Dalam konteks sumber daya manusia, pendidikan berperan penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada individu, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi muda juga perlu menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan rasa sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini akan membantu menciptakan generasi muda yang berintegritas, beretika, dan memiliki kesadaran sosial yang kuat. Generasi muda memiliki peran kunci dalam memimpin dan menggerakkan kemajuan bangsa. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengembangkan kepemimpinan yang adil, transparan, dan berlandaskan kepada nilai-nilai dan persatuan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.